Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat penyuluh, jumpa kembali dengan saya Sukma di acara Muhurta Pagi, yaitu ngobrol ringan tentang agama. Ngorto Pagi, ngobrol ringan tentang agama. Sahabat penyuluh, moderasi beragama merupakan salah satu program prioritas dari Kementerian Agama, di mana moderasi beragama ini digunakan untuk menciptakan yaitu kerukunan umat beragama. Nah, di dalam moderasi beragama yaitu ada 4 pilar, yaitu ada komitmen pada nilai kebangsaan, menjaga toleransi, anti kekerasan, dan menjaga kearifan lokal atau penerimaan terhadap tradisi dan budaya lokal. Nah, pada pagi hari ini, sahabat penyuluh, kita akan membahas yaitu tentang peran agama dalam penghormatan budaya lokal. Nah, pagi hari ini kita sudah memiliki 2 narasumber. Yang pertama yaitu ada Bapak I Gede Widiantara, Esos, selaku penyuluh agama Hindu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Yang kedua yaitu ada Bapak Ahmad Ghazali SAG, selaku yaitu penyuluh agama Islam di kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Bagaimana Bapak kabarnya di pagi hari ini? Ya, baik. Sudah sarapan, Pak? Sudah. Ya, pada Muhurta pagi hari ini kita akan membahas yaitu peran agama dalam penghormatan budaya lokal. Nah, seperti yang kita ketahui di dalam moderasi beragama itu ada 4 pilar, yaitu ada toleransi, ada anti kekerasan, dan juga ada pelestarian atau penghormatan terhadap budaya lokal. Betul. Nah, pada pagi hari ini saya ingin bertanya, nah bagaimana pandangan agama tentang toleransi tersebut? Nah, mungkin dari Pak Ahmad terlebih dahulu bisa menjelaskan. Baik, terima kasih. Untuk masalah moderasi beragama ini kan sudah tidak asing ya, tidak asing bagi kita. Jadi cara pandang hidup manusia di muka bumi ini hampir semua sama, ya, hampir semua sama. Cuman dalam prinsip agama kan berbeda-beda. Ya, itu karena sebenarnya karena sebuah keyakinan saja sebenarnya. Namun yang perlu kita garis bawahi kan intinya tujuannya sama. Nah, cuma kalau dalam Islam itu istilah moderasi itu namanya umatan wasatan ya. Jadi umat yang tengah-tengah ya. Jadi cara pandang hidup yang tengah-tengah. Dalam arti moderasi itu adalah sebuah keseimbangan ya. Menyeimbangkan watak manusia dalam cara pandang ya, dalam cara pandang. Jadi selalu berada di tengah-tengah, tidak terlalu ekstrim ke kanan, tidak terlalu ekstrim ke kiri. Jadi posisi kita di tengah-tengah. Dan perlu juga kita pahami bahwa yang benar itu bukan moderasi agama kan, karena agama itu memang sudah moderasi. Jadi yang perlu kita pahami adalah moderasi beragama. Nah, bagaimana cara kita bermoderasi dalam beragama? Itu sebenarnya dalam Islam sendiri. Karena untuk toleransinya pasti setiap agama memiliki toleransi kan, Pak. Ya, meskipun setiap agama mengajarkan pastinya kebaikan, toleransi sesama. Nah, bagaimana untuk Bapak Widiantara tentang pandangan agama Hindu nih dari toleransi tersebut? Ya, tentu saja kalau di umat Hindu khususnya toleransi ini diajarkan hampir di setiap hal yang kita lakukan, apalagi di ritus-ritus keagamaan namanya di umat Hindu itu. Contohnya saja salah satunya ada upacara-upacara khusus, misalnya seperti tumpek kan. Tumpek, ada tumpek kandang, ada tumpek uduh. Nah, itu juga salah satu bentuk pengimplementasian dari ajaran-ajaran toleran itu. Di dalam kekawin Sutasoma itu juga kurang lebih penggalannya adalah Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangerua, yang mana artinya adalah kita memang berbeda, namun dengan perbedaan itu kita diajak untuk menjadi lebih rukun, lebih indah. Walaupun berbeda-beda, namun tetap satu juga. Jadi tiada dharma yang kedua, atau tidak ada Tuhan yang kedua. Hanya saja orang bijak terdahulu itu menyebutnya dengan
banyak nama, berbeda sebutan. Mungkin kalau di Islam ada sebutan Allah, kalau di Hindu ada Ida Sang Hyang Widi, begitu juga di agama-agama lain, gitu. Ya, pastinya setiap agama biarpun agama yang berbeda atau keyakinan yang berbeda, pasti kita harus memiliki rasa toleransi, rasa tanggal rasa terhadap sesama, kan Pak ya. Nah, itu dari pandangan agama Hindu dan agama Islam tentang toleransi. Nah, bagaimana peran agama yaitu dalam penghormatan terhadap budaya lokal? Nah, mungkin dari Pak Widi terlebih dahulu bisa menjelaskan. Ya, kalau terkait dengan bagaimana peran agama terhadap penghormatan di budaya lokal, nah, kita semua sudah mengenal, bahkan di ilmu pengetahuan di sekolah pun juga diajarkan. Ini tidak terlepas dari sejarah agama Hindu itu sendiri. Jadi kedatangan ke Indonesia itu dia tidak membawa budaya, namun itu masuk ke dalam budaya lokal yang ada di mana ia berkembang. Mungkin Hindu di Jawa akan berbeda budayanya dengan Hindu di Bali, apalagi dibandingkan dengan Hindu di India, sangat jauh berbeda dari segi kebudayaan. Nah, terkait dengan hal tersebut, misalnya kita bisa lihat di ritus pelaksanaan upakara. Jadi di sana bentuk dari persembahan kalau di Jawa mungkin sesajennya ya berupa buah yang ditempatkan di satu wadah. Nah, kalau di Bali ada di sini ajaran Satyam, Siwam, Sundaram, artinya dengan kejujuran, keikhlasan, keindahan. Jadi kita memanusiakan Tuhan seolah-olah seperti kita berhadapan dengan Tuhan ketika menghadap Tuhan itu ya seolah-olah beliau seperti manusia, gitu. Maka ada istilah menda, kan begitu. Kalau di Hindu di Bali itu ada istilah menda, nedunang. Kemudian mempersembahkan yadnya pun dibalut dengan kebudayaan lokal, ada seni ringgitan, jahitan seperti itu, kemudian penataannya juga, kemudian ada penentuan tempatnya. Kalau misalnya untuk upacara butiyatnya begini dia bentuk bantennya, kalau kemanusiaannya ya begini bentuknya, kemudian ke dewiyatnya juga ada ketentuan-ketentuan yang itu tidak bisa dilepaskan dengan budaya kita di Bali, begitu. Berarti pandangan Hindu dari tradisinya, dari upacara keagamaan yang ada di Bali, seperti itulah budaya lokal yang kita lestarikan, seperti itu. Nah, untuk dari pandangan agama Islam sendiri, bagaimana peran agama itu untuk penghormatan terhadap budaya lokal? Bagaimana nih, Pak Ahmad? Ya, terima kasih. Jadi semua agama saya yakin paham betul tentang budaya, kan begitu ya. Definisi budaya dan keyakinan kan jelas beda, kan begitu ya. Namun dalam arti begini, pemahaman kami tentang budaya lokal, kan begitu ya. Jadi masing-masing daerah juga punya istilahnya budaya masing-masing, kan begitu ya, termasuk di Bali, kan begitu ya. Nah, kami juga di Muslim tuh budaya itu pasti ada. Budaya itu pasti ada, baik itu diselipkan melalui adat, kan begitu ya. Bahkan dalam kaidah kami yang namanya dalam kaidah usul fikih itu ada. Jadi di sana ada namanya al-adatul muhakkamah. Jadi adat itu bisa berlaku sebagai hukum. Nah, adat itu bisa berlaku sebagai hukum dengan catatan budaya dan adat itu tidak merusak keyakinan dalam satu agama tersebut. Ya, betul. Nah, istilah kami, syariat kami tidak berubah hanya karena ada budaya tersebut. Nah, makanya bahkan panutan kami, jadi baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu panutan kami, suri teladan kami. Bahkan dia betul-betul menerapkan ya yang namanya toleransi, yang namanya penghargaan terhadap budaya di masyarakat, luar biasa. Bahkan ketika beliau melewati kaum yang lain ya, yang non muslim, di sana ada namanya kafir Quraisy, ketika dia melewati itu, beliau itu turun dari ontanya untuk menghormati, beliau berjalan kaki saking hormatnya terhadap agama lain. Nah, begitu juga tentang budaya seperti itu lokal yang kita yang
istilahnya kita laksanakan. Salah satu contoh mungkin semua sudah paham tentang yang namanya Maulid Nabi. Nah, Maulid Nabi ini setiap daerah itu lain-lain cara pelaksanaannya. Ya, kalau di Bali mungkin umumnya, ya, kalau di Bali pada umumnya umat Islam itu paling ciri khasnya ada hiasan telur, ya, ada hiasan telur. Kemudian ada istilah orang Bali ngarkan ada istilah gending-gending itu, ya, gendingan tuh nyanyi-nyanyi. Di Muslim juga ada, ya, ada yang namanya burdah kesenian Muslim di Bali itu, ya. Dan ada namanya qasidah, ada namanya hadrah. Itu juga sebuah iringan-iringan untuk kegiatan Maulid tersebut. Dan itu sebenarnya budaya, bukan syariat, bukan ajaran agama, bukan keyakinan. Itu budaya. Nah, melalui budaya itu, ya, kita bisa melakukan syiar. Ya. Para wali juga, ya, para wali 9, ya, yang terkenal namanya Wali Songo, ya. Salah satu wali menerapkan atau mensyiarkan agama kan dengan cara wayang. Karena beliau tahu di daerah tersebut, ya, memang digandrungi wayang. Bagaimana cara mensyiarkan agama? Ya, dia dengan cara berwayang, ya, menampilkan wayang. Jadi luar biasa budaya ini pengaruhnya luar biasa besar terhadap keyakinan dan keagamaan. Nah, jadi untuk melestarikan budaya dalam agama itu sangat penting karena itu untuk menarik dengan budaya itu juga bisa belajar tentang agama gitu loh, maksud saya. Dengan catatan budaya itu tidak merusak keyakinan dan agama itu sendiri. Ya. Itu kurang lebih seperti itulah. Ya. Jadi yang penting agama, budaya itu tidak merusak kepercayaan kita. Betul. Ya, kita hanya menghormati daerah masing-masing kan berbeda-beda. Tiap daerah itu memiliki kebudayaan berbeda-beda. Bagaimana Betul. Cara kita untuk menghormati budaya tersebut kan seperti itu ya. Nah, untuk yang pertanyaan selanjutnya nih, yang ketiga, mengapa budaya lokal itu dianggap salah satu indikator atau pilar dalam moderasi beragama? Mungkin dari Pak Ahmad terlebih dahulu. Jadi budaya untuk sebagai pilar, ya, indikator ya dalam moderasi beragama. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya dijadikan pilar dalam moderasi beragama, tentunya tidak akan ketemu satu agama dengan agama yang lain. Nah, justru budaya inilah salah satu pilar yang bisa diterapkan dalam untuk mempersatukan semua umat, baik itu umat Islam dengan Hindu dengan Kristen, kan begitu ya, Kristen dengan umat Islam. Karena itu yang bisa menyatukan. Kalau keyakinan dipakai untuk menyatukan, tidak akan ketemu. Karena namanya sebuah keyakinan itu adalah tanggung jawab sendiri, ya. Resikonya pun sendiri kan begitu ya. Dan itu tidak bisa dipaksakan antara satu dengan orang lain. Keyakinan. Tapi kalau budaya, ya, pasti akan ada persepsi yang sama nanti. Nah, itulah salah satu alat, ya, salah satu pilar untuk penerapan moderasi budaya luar biasa. Dan perlu dipahami juga yang namanya toleransi itu. Kan ada yang namanya toleransi kebablasan kan begitu ya. Nah, makanya yang pemahaman ekstrim tidak terlalu kaku dan tidak terlalu lunak. Kaku itu berarti kan dia tidak menerima sama sekali. Sedangkan lunak itu terlalu hanyut. Dijual dalam arti keyakinannya itu melebur ke dalamnya ke agama lain. Itu yang perlu kita paham. Ya. Budaya lokal itu salah satu indikator beragam seperti itu. Menyatukan agar terjadinya suatu moderasi beragama rukun. Dengan agama Hindu, bagaimana nih Pak Widi tentang indikator bahwa salah satu indikator atau pilar dari moderasi beragama? Mungkin tanggapannya Pak. Ya, tentunya sangat tepat ya. Jadi pilar tersebut salah satunya adalah bagaimana budaya lokal dijadikan salah satu pilar. Karena moderat ini akan bisa diwujudkan apabila kita beda agama memahami bahwa ini adalah budaya. Artinya tidak ada pandangan bahwa budaya ini adalah agama. Betul. Nah, tetapi budaya ini adalah bagian dari praktik
praktik agama nah, yang dijawantahkan dalam bentuk nyata. Jadi kita sebagai manusia tentu terbatas dalam pemikiran kita, dalam pemahaman kita terhadap Tuhan kita tidak bisa wujudkan. Maka kalau di Hindu ada yang disebut dengan arca, kemudian ada sanggah, pelinggih, itu dijawantahkan. Itu kan sebuah budaya. Dijawantahkan sehingga memudahkan kita berkomunikasi kepada beliau, mendekatkan diri kepada beliau, mengadu kepada beliau. Kan begitu. Jadi itu adalah budaya yang mana budaya itu akan memperkuat keyakinan dari umatnya. Tentu di masing-masing agama pun memiliki budayanya sendiri untuk memperkuat keyakinannya, memperkuat seradanya, begitu. Ya, baik. Nah, pertanyaan terakhir ini, bagaimana situasi di Buleleng, khususnya mengenai peran agama terhadap budaya lokal? Nah, mungkin dari Pak Ama. Betul. Secara umum ya, secara umum di Bali itu kan memang yang namanya tingkat moderasi itu untuk penghargaan terhadap budaya kan luar biasa ya. Bukan hanya Muslim saja, ya bukan hanya Muslim saja. Jadi ya termasuk ya Kristen. Karena memang di Bali ini kan mayoritas saudara kita kan memang beragama Hindu. Jadi yang nampak budaya paling menonjol kan pasti budaya Hindu kan. Nah, coba sekarang kita perhatikan ya. Budaya Hindu tanpa disengaja ya, tanpa disengaja bisa masuk ke budaya Islam. Contoh dalam sebuah pernikahan, perkawinan, mungkin sering lihat ya dalam perkawinan, kan ada pakaian kolaborasi itu. Pakaian kolaborasi ya, dia menggunakan pakaian adat Bali, tapi tetap jilbab tidak dilepas. Ya kan begitu ya. Juga pakaian laki-lakinya juga seperti itu. Ya, jadi ada kolaborasi yang luar biasa. Jadi kalau menurut saya khususnya di Buleleng, tingkat moderasi dan toleransinya luar biasa tinggi ya, termasuk namanya upacara penyepian kan ya, umat Islam ikut ya, bukan ikut merayakan tapi ikut berpartisipasi dan menghormati dalamnya, bahkan ada yang ikut berjalan ya, saking senangnya terhadap budaya tersebut. Termasuk juga ada beberapa ormas yang ikut andil di dalamnya untuk mengatur dan membantu kan begitu ya. Nah berarti kan kerukunan, toleransi, moderasi di Kabupaten Buleleng kan luar biasa, Pak. Ya, luar biasa. Nah, inilah kita yang jaga, ya kita jaga bersama ya. Kita jaga bersama yang namanya kerukunan, toleransi dan moderasi. Kemudian, jadi apalagi kita, kita ini selaku orang yang berpendidikan, tentunya untuk merubah sikap yang kaku jadi moderat itu gampang sekali. Ya, karena kita sudah istilahnya cerdas cara kita berpikir, ya, cerdas cara berpikir bahwa moderat itu sangat penting kita terapkan di masyarakat. Jadi terjalinnya suatu hubungan moderasi beragama itu dari busana ya Pak, Betul, dari salah satunya yang kita lakukan, dari gitu. tradisi budaya lokal misalnya nyepi di umat agama Islam itu sudah menerapkan toleransi dan juga menghormati ya seperti itu. Nah untuk di agama Hindu bagaimana nih Pak Widhi? Ya, secara umum, jadi dari pandangan umat Hindu, secara umum toleransi di Buleleng itu sudah sangat tinggi. Contohnya masih ada budaya ngejot, masih ada budaya ngejot ini tidak hanya dilakukan oleh orang Hindu, tetapi saudara kita di Muslim juga ikut ngejot ataupun menerima jotan itu artinya ketika kita membawa buah-buahan misalnya atau jajan-jajan, tentunya pastinya bukan istilahnya yang nanti akan menjadi tidak halal, tetapi halal yang halal, karena kita di sini sudah memahami, bahkan di dalam setiap kegiatan upacara, misalnya kegiatan pernikahan itu ada yang namanya penyelam gitu misalnya. Jadi ini diperuntukkan untuk rekan-rekan kita, saudara kita yang berbeda agama, berbeda keyakinan. Di samping itu juga konsep ajaran di Hindu ini sangat kental dengan ajaran toleran ini dan moderat. Kalau menurut kami itu moderat, walaupun sebagian juga ada oknum-oknum ya, oknum-oknum mungkin masyarakat sudah tahu juga ada istilahnya kurangnya penghargaan itu, tetapi itu hanya oknum. Jangan dipukul ratakan bahwa umat A tidak toleran dengan kita. Itu hanya oknum. Itu yang perlu kita pahami. Mungkin karena pengetahuannya. Ya, mungkin karena pengetahuannya, kemudian mungkin karena dulu perjalanan yang keliru tidak sempat diluruskan menjadi dianggap itu sebuah
kebiasaan yang lumrah dilakukan. Namun inilah peranan kita bersama untuk sama-sama menjaga ketoleransi itu dengan memperkuat pemahaman kita terhadap budaya-budaya lokal begitu. Baik, demikian tadi perbincangan kita dengan dua narasumber kita tentang peran agama dalam penghormatan budaya lokal. Nah, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, boleh ada sedikit closing statement mungkin dari pertama Pak Widi itu. Baik, sedikit saja terkait dengan moderasi beragama, utamanya terkait dengan budaya lokal, yang mana hal ini menjadi sudut pandang kita bersama supaya kita mampu memahami bahwa budaya setiap agama itu tidak bisa disamakan. Betul. Ingat, pelangi indah bukan karena satu warna, tetapi perpaduan banyak warna yang mana menjadi satu kesatuan sehingga indah, enak dipandang, sehingga menyejukkan hati. Maka jadikan budaya lokal itu sebagai penyejuk hati dalam kita menjalankan rutinitas beragama. Begitu. Baik, terima kasih Pak untuk Pak Amak. Baik, sebagai penutup ya. Kalau kita berbicara tentang moderasi ini kan begitu ya. Sebenarnya pada dasarnya dalam firman Tuhan, firman Allah Subhanahu wa taala di kitab kami dalam Al-Qur'an itu, di sana juga diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana kita bisa menggarisbawahi itu adalah salah satu bentuk bahwa Tuhan itu menciptakan yang namanya moderasi. Jadi di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dia berfirman, hai manusia, telah aku ciptakan di antara kalian jenis laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian aku juga ciptakan di antara kalian itu yang namanya kelompok-kelompok, suku-suku, kan begitu ya. Nah, berarti Allah, Tuhan semesta alam ini ya, berarti kan sudah jauh sebelumnya sudah di setting sedemikian rupa. Bagaimana cara agar alam ini seperti yang dikatakan oleh Pak Widi itu biar nampak indah begitu. Biar nampak indah. Seperti kita ini kan warna-warni kan begitu ya. Ada merah, terus ada biru kan begitu ya. Jadi ya, kalau misalnya monoton hanya satu warna mungkin tidak elok dipandang mata, tidak indah rasanya kita memandangnya kan begitu ya. Nah, kalau misalnya Tuhan mau merubah, gampang sekali kok. Ya, kalau misalnya hanya satu agama saja yang ada di dunia, apa sih susahnya Tuhan menciptakan kan begitu ya. Malah dalam ajaran kami ya, dalam ajaran ini, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kata Allah Subhanahu wa taala kan begitu ya. Apabila kami menghendaki sesuatu gampang, kata Allah. Tinggal mengatakan kun, jadilah begitu. Jadi Allah memang sengaja menciptakan hal semacam ini yang berbeda-beda tapi bisa menyatu. Nah, menjadi indah kan begitu ya. Sama kita membuat lukisan hanya monoton berwarna hitam, ya, tidak elok dipandang mata kan begitu ya. Kalau dalam lukisan itu ada warna hitam, ada warna merah, biru dan lain sebagainya, tentu akan bagus. Sama dengan bunga-bunga yang ada di sekitaran kita. Kalau hanya satu bunga yang kita tanam, masa tiap hari hanya kita memandang satu bunga saja kan tidak mungkin. Tentunya ada bunga-bunga lain yang perlu kita tanam agar elok dipandang mata, indah dipandang mata begitu. Mungkin begitu Mbak ya. Baik sahabat penyuluh, agama dan budaya lokal yaitu saling terkait, di mana budaya lokal mampu menguatkan kerukunan beragama di tengah masyarakat yang multikultur dengan berlandaskan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan dari bangsa Indonesia. Baik, terima kasih kepada dua narasumber dan kita akhiri ngobrol ringan pagi hari ini dengan salam moderasi.